Benarkah kalau kita sudah telat bayar lebih dari 90 hari di Aku Laku, maka kita tidak akan ditagih lagi? Nah, informasi seperti ini memang banyak menyebar di kalangan teman-teman. Tapi mohon maaf sebelumnya, faktanya, realitanya tetap bakal masih ditagih. Ya, pinjol mana sih yang mau kehilangan uang? Oke, sedikit saya pengen cerita buat yang mungkin belum tahu, kalau misalnya memang ada surat edaran atau arahan dari OJK ketika nasabah memang tidak bisa membayar selama 90 hari karena ini juga berkaitan dengan TKB 90, maka udah nggak usah ditagih lagi, masukkan ke Slik OJK dan itu adalah saat momen-momen nasabah akan kena sanksi selama-lamanya. Dia tidak akan bisa mungkin meminjam di tempat yang lain. Nah, tapi pada kenyataannya masih terus ditagih. Ayo, bener nggak yang saya bilang ya? Jadi ini penting sekali untuk kalian. Kak, jangan asal percaya terkait hal-hal seperti itu, karena memang kita ini berhadapan dengan bisnis perusahaan bisnis yang mencari keuntungan, yang mencari bisa dibilang ya profit gitu ya. Mereka nggak mau kehilangan uang. Nah, apa yang terjadi setelah 90 hari dan bagaimana solusinya ketika kita telat bayar dan gagal bayar di Aku Laku? Yang pertama, di 90 hari ini kayaknya kalau kalian berada di kota besar, DC lapangan sudah pasti akan datang. Ya, mungkin sebulan udah bakal datang. Nggak nunggu 3 bulan lagi. Kalau dulu nunggu 3 bulan baru datang. Nah, ini juga dilematis ya teman-teman. Ini juga sesuatu yang aneh. Dulu orang bilang kalau udah telat 90 hari nggak akan ditagih lagi. Buru-buru nggak ditagih. Justru DC-nya yang malah datang ke rumah kita untuk menagih. Nah, makanya itu untuk masalah 90 hari seperti ini ya memang kita nggak bisa jagain. OJK memang menghimbau. Tapi pada dasarnya tidak ada undang-undang atau aturan yang tegas yang menyatakan tidak boleh menagih ke rumah atau tidak boleh menagih lagi ketika sudah telat 90 hari. Itu menurut saya pribadi, saya coba cari-cari aturannya, itu nggak ada. Cuman anjuran ya, cuman mungkin saran dari para petinggi OJK, pengarahan gitu ya. Maksudnya belum tertata resmi, tertulis resmi di undang-undang. Mudah-mudahan aja tertulis resmi di undang-undang ya. Jadi kita pun kalau misalnya lagi nggak punya duit dan mereka terus mengancam, kita bisa santai ngomongnya. Pak, ini secara undang-undang Bapak nggak boleh menagih loh. Ini saya lagi berusaha untuk mengumpulkan uang untuk membersihkan nama saya di Slik OJK. Ini Slik OJK udah sanksi terberat kami loh Pak, sebagai nasabah yang gagal bayar. Nanti ya kami akan berusaha untuk membersihkan Slik OJK kami lah dengan membayar. Jadi Bapak sabar dulu, bukan Bapak aja yang dirugikan, kami pun juga dalam posisi yang dirugikan. Nah, bilang aja seperti itu. Itu enak kalau misalnya memang ada aturan resmi yang menulis semua itu. Tapi sayangnya tidak seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi di sini yang harus teman-teman lakukan adalah cuma satu. Pasrah, ikhlaskan, niatkan galbe aja dulu. Kalau memang teman-teman belum ada uangnya. Ya. Kenapa galbe dulu? Karena ya mau gimana? Uangnya mau dapat dari mana? Teman-teman mau pinjam sana sini, ya itu gali lubang tutup lubang. Itu akan menyengsarakan teman-teman sendiri, ya. Oke, jadi mungkin segitu dulu apa yang saya sampaikan. Pesan saya cuma satu, tingkatkan ibadahnya, tingkatkan teruslah berdoa, jangan sampai putus asa dengan doa kalian. Barangkali ya doa-doa kalian yang terakhir dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan teruslah meminta solusi agar terbebas dari masalah pinjaman online ini. Solusinya insya Allah akan ada dua nanti mungkin yang akan diberikan oleh Allah ya Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama mungkin kalian akan diberikan kemudahan, tiba-tiba hutang kalian akan dilunaskan, kena pemutihan, itu mungkin, tapi butuh waktu bertahun-tahun. Nah, yang kedua, kalian diberikan kelimpahan rezeki yang melimpah, yang mungkin dapat proyekan baru, dapat freelance baru, dagangan kalian tiba-tiba laris. Intinya jangan berhenti untuk berharap, karena itu ya itulah tugas kita sebagai manusia. Terus berusaha, terus berdoa, terus meminta sama Allah. Sisanya belakangan. Sisanya urusan Allah SWT. Tapi teruslah berdoa. Dengan berdoa, dengan berharap, nanti lama-lama kalian akan terbentuk, kalian akan ikhlas, akan pasrah. Dan satu hal lagi yang paling penting, ketika kalian sudah ikhlas dan pasrah, masalah pinjol ini gak akan berasa berat lagi. Ya, tetap tenang, gak usah takut gagal bayar pinjol. Kalian tidak akan dipenjara. Kalian juga tidak akan berurusan dengan polisi, nggak akan. Ya, tetap tenang. Masalah pekerjaan, fokuskanlah di sana. Ya, Slik OJK tidak membuat kalian gagal dapat pekerja kok. Tenang aja. Insya Allah pasti akan ada jalan, pasti akan rezeki. Yakinlah suatu saat nanti semua ini akan beres. Udah, positif tinggiin aja, yakin aja. Karena ini semua yang bisa melalui semua ini adalah kalian, bukan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.